Yes, ini dia alfabet kelima dari Wuling Action. Kalau sebelumnya ada REV, ada Bingo, ada C-nya Cloud EV, ada Darion. Nah, sekarang versi SUV-nya nih, ada Action ya. Jadi, betul bahwa kalau Darion itu ada yang EV, ada yang PHEV. Nah, sekarang sama nih. Ada Action yang PHEV, ada juga yang EV. Apa aja sih bedanya? Oke, jadi Action ini masuk dalam medium SUV ya. Jadi secara dimensi panjangnya itu lebih dari 4,7 meter. Dan dia adalah sebuah SUV 7-seater, teman-teman. Dan perbedaannya antara yang PHEV dengan yang EV itu bisa kelihatan dari fascia depannya. Nah, kalau yang PHEV kan karena dia masih pakai mesin, jadi dia masih pakai grill model honeycomb seperti ini ya. Sementara yang EV, dia lebih seamless. Bumpernya itu lebih ketutup ya. Bawahnya sih tetap ada lubang-lubang untuk pendinginan. Tapi secara tampilan itu antara yang EV dengan PHEV itu nggak beda jauh ya. Jadi kalau lampunya dia masih pakai lampu yang model X-shape gitu ya, baik di depan maupun di belakang. Semuanya juga sudah LED, baik DRL maupun lampu utamanya. Ke samping, peleknya dia udah pakai ukuran 18, sama antara yang EV sama yang PHEV, cuma paling beda di modelnya aja. Ingat nggak peleknya apa? Ini mirip sama peleknya Almas yang hybrid ya, gitu. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang cukup banyak, teman-teman. Di depan ada kamera, di sini juga ada kamera ya. Terus di atas itu juga ada kamera karena memang sudah support dengan fitur ADAS-nya. Terus sudah ada keyless, nggak cuma di kiri, ada juga di sisi kanannya. Nah, kita geser ke belakang dikit deh. Nah, karena ini PHEV, jadi dia ada sebelah kiri ini buat fast charging ya, untuk pengisian dayanya. Jadi untuk baterainya itu di sekitar 20,5 kWh untuk yang PHEV. Dan dengan baterai sebesar itu dia bisa berjalan sejauh 125 km hanya dengan mode EV-nya. Tapi kalau dengan baterai penuh, bensinnya penuh, full gitu ya, itu bisa lebih dari 1000 km. Dia udah ada yang two-tone untuk yang varian paling tingginya dengan roof rail-nya di warna hitam. Dan di atasnya dia sudah dilengkapi dengan fitur panoramic sunroof yang besar. Nah, di bagian belakangnya ya, dia juga ada lampu X-shape gitu ya. Jadi kelihatan kayak huruf X di situ. Ada kamera juga, dan untuk pintunya dia sudah power tailgate. Nah, ini bagasinya ya. Jadi bisa muat, karena memang ini 7 penumpang, jadi ketika dilipat dia masih bisa muat untuk barang. Tapi ketika misalnya dibutuhkan dimensi yang lebih besar lagi, jok baris keduanya itu juga bisa dilipat, jadi bagasinya jadi lebih besar lagi. Nah, untuk masuk ke baris ketiga ya, jadi tinggal dilipat aja. Ada one touch tumble. Oke, coba kita duduk. Nah, jadi memang di sini kita bisa lihat ya, kalau untuk orang dewasa duduk di baris ketiga, kalau jok paling baris keduanya dimundurin, memang dia agak mentok ya. Tapi ketika misalnya, nah ini coba, oh masih oke nih, masih ada sekitar 5 jari, kelihatan nggak nih? Tuh ya, 5 jari gitu kan, jadi masih oke lah untuk penumpang orang dewasa gitu kan. Tapi ya tentunya harus berbagi ruang dengan yang ada di baris kedua sini. Nah, di baris kedua ya, nah kita bisa lihat, loh mana ini? Oh ini, tuh, terlalu dalam ininya, jadi aksesnya agak sulit ya. Jadi untuk tuasnya nih agak ke dalam dari joknya. Tapi keenaknya adalah joknya jadi menyangga kaki dengan sempurna nih. Posisinya juga masih oke, dengan legroom yang masih cukup lebar. Karena memang secara dimensi untuk wheelbase-nya itu bisa sampai 2800 mm. Jadi memang cukup panjang. Di belakang ini ada AC ya, ada blowernya di sini, ada port tipe A, tipe C untuk pengisian. Dan ini dia nih, panoramic sunroof ya, dia gede banget ya, sehingga kisi-kisi AC-nya dia ada di bagian samping. Oke, di bagian depannya mirip-mirip seperti Darion yang memang tampilan dashboardnya simple ya. Tapi saya menemukan di sini ada aksen-aksen X-shape ya, seperti di bagian lampu depan dan belakang ya. Kayak misal di sini nih, kisi-kisinya ini untuk AC-nya dia ada
macam huruf X, udah gitu juga di sini ya kelihatan ya ada semacam huruf X. Dan dia untuk setirnya sudah dilapis kulit, pun begitu dengan si dashboardnya nih ada soft touch di situ, di samping-sampingnya juga soft touch ya. Terus di sini ada tombol-tombol untuk AC, jadi masih ada tombol fisik untuk AC-nya, jadi lebih praktis. Pun begitu untuk pengaturan spionnya dia juga masih ada tombol fisiknya ya. Ini ada untuk wireless charger 50 watt, jadi gede banget. Kalau sudah punya fitur tersebut gitu, handphonenya. Terus ini juga ada kompartemen lagi, di sini juga ada kompartemen lagi, di sini juga ada kompartemen lagi ya kan. Jadi ya kalau di interior itu mirip-mirip ya antara yang yang PHEV maupun yang EV-nya. Build quality gimana bang? Ini oke sih build quality-nya ya. Terus ini juga udah apa namanya tilt steering dan teleskopik. Oh iya, untuk tuas transmisinya ada di sini ya. Nah, ada di sebelah kiri. Jadi untuk yang kanan itu sen dan lampu, kalau ini untuk yang transmisinya. Jadi ke bawah D, ke atas R, kalau P ke sini. Jadi sama seperti yang model EV. Dan kita pengen ngerasain seperti apa rasa berkendaranya. Langsung aja ikutin ya. Bukan mobil yang ini tapi. Oke, sekarang saya kebetulan bagian yang action tipe yang EV ya. Jadi kalau secara spek ini mirip-mirip seperti yang ada di Darion. Jadi dengan motor listrik tunggal, tenaganya 150 kW atau sekitar 201 dk dengan torsi 310 Nm. Dan kapasitas baterainya juga besar di 69,2 kWh. Jarak tempuhnya bisa sampai 530 km CLTC. Kalau di Darion bisa 540 km. Oke, sekarang kita pengen cobain fitur kamera 360 ya, karena memang di sini ada kamera 360 fiturnya. Jadi buat ngebantu ketika parkir itu jadi lebih dimudahkan lah ya. Oke, sekarang kita coba mundur ya. Tinggal dibalas, set. Harus mepet di kiri banget ya. Tuh. Nah ini tinggal ngelihat di spion juga bisa, terus kita harus pastikan juga ngelihat di kameranya tuh. Jadi bisa kelihatan. Nah teman-teman, jadi saat ini memang baru impresi awal aja. Gimana rasa berkendaranya, gimana visibilitasnya gitu ya. Kalau kita ngelihat visibilitasnya aman banget ya. Karena memang areanya juga cukup terbatas. Jadi kita nggak bisa yang explore lebih dalam lagi, tapi nanti ketika mobilnya atau unitnya sudah kita bisa pinjam dalam waktu yang lama, kita bakal infoin lagi. Nah, habis ini kita bakal cobain zigzag ya. Mungkin teman-teman lihat di situ ada beberapa mobil ya. Di sini ada yang model PHEV juga, ada yang model EV juga. Jadi ada dua macam, dan sini ada pilihan warnanya juga beragam ya. Ada yang putih, ada yang biru, ada yang two-tone juga tuh atapnya ya. Seperti tadi yang di unit display itu. Nah ini sambil ngeliatin juga radius putarnya ketika kita saat berbelok ya. Ini zigzagnya juga lumayan rapat. Jadi ini juga buat nunjukin si radius putar si mobil ini dengan dimensi yang tadi sampai 4,7 meter kan. Seperti apa ketika diajak zigzag. Lumayan sih untuk radius putarnya ya. Ya untuk sekelas medium SUV ini cukup lah. Setirnya juga ringan, enak ya. Dan senyap banget ya karena ini mobil EV kan. Jadi sangat senyap. Ikut gak? Ikut gak? Ikut gak? Oke, sekarang kita cobain yang PHEV ya. Jadi ternyata kita bisa ngerasain keduanya. Cuma karena memang ini kapasitas baterainya lagi ada, nggak penuh sih, tapi ada gitu ya. Sehingga kita masih bisa melaju di mode EV teman-teman. Dengan mode EV-nya ini kita bisa berjalan sejauh 125 km ya. Dan untuk mesinnya dia pakai yang 1500 NA, dia bukan pakai yang turbo. Kalau dari motor listriknya sih ya mirip-mirip aja, cuma mungkin lebih powerful yang EV ya. Karena kan memang murni. Bang, ini bensinnya pakai apa bang? Nah, kalau ini karena mesinnya 1500 cc ya, jadi cukup pakai
Crown 92 ya. Kalau di Pertamina ya pasti pakai Pertamax Crown 92. Ya kan? Nah, ini agak gelap nih. Jadi untuk transmisinya si Action yang PHEV ini dia pakai yang DHT, Direct Hybrid Transmission ya. Kalau di sini sih nggak terlalu terasa karena memang masih di mode EV-nya. Ini kita penasaran nih kapan sih mesin bensinnya nyala, tapi karena ya harus misalnya kick down ya, karena memang areanya nggak mumpuni, jadi ya dia full pakai mode EV terus nih. Bantingan sih oke ya ini ya, lumayan empuk sih. Ini nanti kita cobain parkir lagi, jadi sama aja tracknya kayak tadi, cuma bedanya kita yang satu pakai yang EV, satu lagi pakai yang PHEV. Nah teman-teman, jadi itu dia impresinya. Ini baru impresi awal aja ya. Jadi emang kalau dari bantingan suspensi saya ngerasanya agak lumayan lah ya. Agak lumayan empuk gitu. Jadi ya harusnya sih nyaman ketika untuk perjalanan jauh. Karena memang dari suspensi dia McPherson strut di depan. Lalu di belakangnya dia pakai yang model multilink. Jadi memang kalau di kelasnya ini mungkin Action bakal bersaing dengan Chery Tiggo 8 CSA ya, yang sama-sama plug-in hybrid. Jadi ya harusnya sih ini secara dimensi mungkin bisa bersaing. Pun begitu, kalau dari spek juga mungkin mirip-mirip ya, tinggal nanti harganya. Karena memang kalau Chery itu kan kalau ngasih harga, dia juga lumayan kompetitif ya. Dan kalau si Wuling sendiri gimana nih? Kira-kira bakal ngeset harganya nih. Supaya juga mereka nanti bisa lebih diterima di pasar Indonesia. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.